Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Putue, Kabupaten Sidendring Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI dan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, terdapat 4 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Kerangka Bagja membantu program atau kegiatan dalam menyediakan panduan sistematis yang memastikan setiap langkah dan perencanaan didasarkan pada refleksi mendalam, pengambilan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan kolaborasi untuk merancang program yang realistis dan inspiratif. Pertanyaan kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Hal yang perlu dipertimbangkan meliputi tujuan program, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, refleksi program dengan kurikulum, keterlibatan komunitas sekolah, dan metode evaluasi program. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun program perencanaan meliputi murid, guru, kepala sekolah, orang tua murid, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Pelibatan semua pihak memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan harapan semua yang berkepentingan. Pertanyaan keempat, bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lainnya dalam komunitas sekolah? Dukungan dapat digalang dengan membuka ruang dialog yang menghargai tiap pendapat. Proses ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan forum komunikasi yang memungkinkan semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga tercipta rasa memiliki dan kemitraan bersama. Berikut dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Adapun program yang kami tawarkan pada ruang kolaborasi adalah Janji Manisku, Jumat Religius, Jasmani Sehat dan Kuat. Program Janji Manisku adalah sebuah program kokurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui program kegiatan keagamaan dan olahraga di sekolah, meningkatkan kesadaran murid terhadap pentingnya mengamalkan ajaran agama, hidup sehat, peduli sesama di sekolah, memberikan murid kesempatan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah deskripsi kegiatan Janji Manisku. 1. Masing-masing kelas dikoordinir oleh
wali kelas. Setiap hari Jumat diadakan Jumat berbagi, Jumat berkah setelah yasinan dan senam dengan makan menu yang sehat. Yang ketiga, setiap hari Jumat minggu pertama dan ketiga kegiatan keagamaan. Untuk kelas 1 dan 2 belajar mengaji diselingi dengan hafalan surah-surah pendek, sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 melakukan yasinan bersama. Setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat senam kesadaran jasmani diselingi dengan Jumat bersih atau kerja bakti. Setiap siswa diharapkan berperan aktif dalam program ini untuk meningkatkan keterampilannya dalam kegiatan praktik baik. Yang keenam, tiap siswa diberikan kesempatan untuk memandu program Janji Manisku untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Kegiatan Janji Manisku rutin dilakukan setiap hari Jumat selama 1 jam pelajaran. Pada program kegiatan Janji Manisku, suara siswa sangat diperhatikan, di mana siswa diminta pendapatnya terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, siswa diminta untuk pendapatnya terkait dengan senam yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, siswa diminta pendapatnya tentang bagaimana teknik pelaksanaan bersedekah. Dan yang keempat, siswa diminta pendapatnya tentang menu yang akan disajikan. Terkait dengan pilihan atau choice, yang pertama, siswa diminta untuk memilih kegiatan yang diinginkan. Yang kedua, siswa diminta untuk memilih senam yang diinginkan. Yang ketiga, siswa diminta untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, siswa diminta untuk memilih menu yang diinginkan. Terkait dengan kepemilikan, yang pertama, secara terus-menerus siswa dapat menunjukkan bagaimana mereka menjadi pembelajar yang lebih baik dari hari ke hari. Misalnya, sudah tergerak membantu orang lain. Yang kedua, melakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment. Misalnya mampu menilai diri apakah sudah menjadi orang yang lebih baik dan sejauh mana kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Pada program kegiatan Janji Manisku, karakteristik lingkungan yang dikembangkan adalah yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana peserta didik akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Adapun prakarsa perubahan yang kami ajukan dalam program kegiatan Janji Manisku adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan Jumat religius, jasmani sehat dan kuat atau Janji Manisku. Pada program Janji Manisku, perumusan strategi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui metode Bagja. Bagja diawali dengan huruf B, buat pertanyaan. Huruf A, ambil pelajaran. J, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan huruf A terakhir, atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama, terdapat pertanyaan yang pertama, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan karakter siswa? Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program Janji Manisku? Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan adalah berdialog dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan adalah melibatkan siswa dalam merancang kegiatan serta menetapkan tujuan pribadi. Adapun aset atau sumber daya yang dikembangkan adalah pengalaman guru, baik guru olahraga maupun guru agama, minat siswa, sound system sekolah dan komunitas sekolah, serta musola.
Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu untuk perencanaan awal. Penanggung jawab adalah calon guru penggerak, guru agama, guru olahraga, dan wali kelas. Pada tahap ambil pembelajaran, pertanyaannya adalah, adakah guru yang berpengalaman dalam hal olahraga dan agama? Yang kedua, kegiatan apa yang digemari oleh siswa? Tindakan yang diperlukan untuk menjawab adalah mencari informasi tentang guru yang memahami olahraga dan agama. Yang kedua, mencari informasi tentang apa yang digemari siswa. Adapun rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah meminta umpan balik guru tentang pengalaman mereka terkait dengan kegiatan olahraga dan agama. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk memilih kegiatan yang disenangi. Adapun aset yang diberdayakan adalah masukan guru dan siswa, pengalaman guru, minat siswa, buku keagamaan. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu untuk pengumpulan data dan evaluasi. Penanggung jawab, calon guru penggerak, tim program, dan wali kelas. Pada tahap gali mimpi, pertanyaannya adalah, apa saja dampak positif dari program Janji Manisku? Yang kedua, bagaimana perasaan sivitas sekolah setelah kegiatan ini? Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah menggerakkan peserta didik untuk melakukan senam, menjaga kebersihan, membaca Al-Quran, dan memilih menu. Dan yang kedua, menggali informasi terkait respon dan perasaan subjek dalam program Janji Manisku. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih senam dan surah yang ingin dihafal. Yang kedua, melibatkan siswa untuk merefleksi di mana mereka berbagi pengalaman dan perasaan selama mengikuti program Janji Manisku. Adapun aset yang diberdayakan adalah bakat dan minat peserta didik, dukungan dan bimbingan guru, baik guru agama maupun guru olahraga, sarana digital yang mempermudah kegiatan. Waktu yang diperlukan adalah 1 bulan pelaksanaan program Janji Manisku untuk direfleksi bersama. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, calon guru penggerak, tim program, wali kelas, siswa, dan semua warga sekolah. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam program Janji Manisku? Yang kedua, apa saja peran dan siapa yang memegang peran? Yang selanjutnya, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim program Janji Manisku. Yang kedua, membuat deskripsi program dan pelaksanaan program, deskripsi tugas dalam peran. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah 1. Melibatkan kepala sekolah berperan aktif untuk membentuk tim program Janji Manisku. Kemudian melibatkan beberapa perwakilan siswa untuk ikut serta dalam diskusi awal tentang pembentukan program. Kemudian aset yang dikembangkan adalah keahlian dan kepengalaman guru, ruang rapat, dan teknologi komunikasi untuk pertemuan. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, calon guru penggerak, tim program, wali kelas, siswa, dan semua warga sekolah. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaannya adalah, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan program Janji Manisku? Yang kedua, berapa lama untuk menyiapkan program Janji Manisku? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah melakukan koordinasi dengan tim program Janji Manisku, membuat draft capaian proses program tiap minggu. Rencana
untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah melibatkan seluruh anggota tim dalam menyusun rencana mingguan dan penentuan capaian. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam memberikan masukan terkait dengan pencapaian target. Kemudian, adapun aset yang diberdayakan adalah keahlian anggota tim dalam bidang olahraga dan keagamaan, jurnal mingguan, program untuk memantau perkembangan peserta didik dalam mengikuti program. Waktu yang diperlukan adalah 1 bulan untuk 1 siklus kegiatan. Penanggung jawab kepala sekolah, calon guru penggerak, tim program, wali kelas, siswa, dan semua warga sekolah. Pada program Janji Manisku, komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan melalui program ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Yang pertama, program ini melatih siswa untuk senantiasa melaksanakan perintah ajaran agama sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, program ini melatih diri siswa untuk secara bersama-sama membantu sesama melalui sedekah sehingga jiwa gotong royong dapat melekat pada diri peserta didik. Yang ketiga, program ini melatih diri siswa untuk mandiri dalam menjaga kesehatan jasmani dengan senantiasa melaksanakan kegiatan olahraga. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid dalam hal pembuatan prakarsa perubahan dari ruang kolaborasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.